channel. Kali ini aku bakalan bikin mie ayam. Ini gampang banget, kalian pasti bisa ngikutin step by stepnya di rumah. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like dan komen, dan juga share ke seluruh sosial media kalian. Apa aja bahan-bahannya? Let's get cooking! Oke, ini dia bahan-bahannya. Simple aja, ini aku pakai ayam yang udah di fillet. Ini bagian paha supaya nggak kering karena ini akan dimasak agak lebih lama. Terus aku pakai jamur kalengan aja karena aku nggak dapet jamur yang fresh. Terus pakai daun bawang. Ini bakalan kita chop nanti. Nah, bahan-bahan ini bakalan aku taruh di description box. Kalian bisa lihat dan cek di description box ya. Terus bumbu halusnya nanti ada jahe, kunyit, bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Terus bumbu pelengkapnya ada daun jeruk, daun salam, dan serai yang bakalan digeprek. Nah, ini dia bumbu halus yang udah aku halusin. Seperti ini jadinya. Nanti tinggal kita tumis. Ini bawang merah, bawang putih, jahe, dan kunyit, juga kemiri. Juga aku pakai daun bawang. Oh ya, tadi udah aku sounding ya daun bawangnya. Dan mie telurnya aku pakai yang mie telur homemade, tapi ini bukan aku yang bikin, tapi ini aku beli. Tapi kalau kalian nggak nemu mie telur yang kayak gini, kalian bisa pakai mie yang kering, mie telur yang kering. Step pertama, kita potong-potong aja dulu semuanya. Ini aku potong-potong ayamnya sesuai selera sih, tapi aku seneng yang agak besar, jadi bite-nya lebih besar, jadi bisa digigit gitu. Nah, dan juga kalau misalnya terlalu kecil atau terlalu tipis, dia bakalan kering. Jadi disesuaikan saja. Setelah dipotong-potong, besarnya sekitar segini lah ya, kurang lebih ya. Kalau misalnya kalian mau lebih kecil atau lebih besar itu opsional. Ini kurang lebih 800 gram, jadi memang agak banyak. Tapi kalau misalnya kalian mau yang agak sedikit, tinggal disesuaikan aja. Setelah ayam, kita potong-potong jamurnya. Jamurnya kita potong-potong sesuai selera. Aku potongnya asal aja deh, kayak gini, menyesuaikan besaran ayamnya. Kalau misalnya kalian mau potong 2 atau potong 4, it's okay, kembali lagi ke selera masing-masing. Nah, ini adalah resep untuk satu rumah ya, jadi banyak. Tapi kalau misalnya kalian mau yang lebih sedikit, ya bisa disesuaiin aja. Kalau misalnya tadi jamurnya sekaleng, kalau misalnya kalian mau pakai yang lebih sedikit, mungkin bisa kayak pakai setengah kaleng kayak gitu. Boleh lah, terserah, disesuaiin aja. Tapi kalau misalnya kalian vegetarian nggak pakai ayam, pakai jamur doang, jadi mie jamur. Nggak apa-apa sih, bisa aja. Kemudian setelah jamur, kita chop juga daun bawang. Ini aku chop asal deh kayak gini. Tuh. Jadi ini bakalan kita masukin ke bawangnya, ke ayamnya, juga buat garnish nanti. Jadi kalau misalnya kalian memang senang banyak daun bawang, ya dibanyakin. Tapi kalau misalnya enggak, ya cuma untuk garnish, it's okay sih. Setelah potong-memotong, semuanya udah siap. Sekarang ayamnya udah dipotong, jamurnya udah dipotong, daun bawangnya udah dipotong, terus bumbunya juga udah dihalusin. Terus sekarang tinggal bumbu pelengkapnya, serainya tinggal digeprek dan kita tumis. Seperti biasa, panaskan pan, kasih minyak goreng. Nah, minyak gorengnya ini harus banyak karena ini sekalian untuk bikin minyak ayamnya gitu. Jadi untuk melumuri si mie-nya itu nanti pakai minyak ayam ini. Jadi kayak di abang-abang gitu kan, kalau misalnya kita beli mie ayam kan pasti mie-nya harus dikopiok dulu dengan minyak gitu kan. Nah, ini aku sekalian buat nih dari sini gitu. Terus udah panas minyaknya, masukin deh bumbu halusnya kayak gini. Tumis bumbu atau goreng bumbu sampai dia nggak langu. Jadi kalau misalnya makanan Indonesia itu kan khas dengan bumbunya yang dimasak lebih lama supaya dia nggak langu gitu loh. Jadi kadar air di bumbu itu bisa habis, bisa berkurang, dan kemudian bumbunya nggak langu. Jadi wangi bumbunya itu keluar gitu. Nah, ini digoreng sampai mateng ya bumbunya. Setelah bumbunya mateng, masukin ayamnya. Jadi ayamnya setengah kegoreng juga. Ini fungsinya supaya dia nggak cepat hancur
dan dia mengeluarkan air di dalam ayamnya ini, lemak-lemaknya itu keluar gitu, jadi akan lebih lezat tuh. Terus kalau misalnya udah setengah garing ayamnya, masukin jamurnya, oseng-oseng, masak-masak, tunggu sampai dia mendidih dan ayamnya empuk gitu. Kasih air tempat bumbunya, maklum mak-mak nggak mau rugi. Nah, setelah setengah matang, kalian boleh tambahin garam, merica, terus gula dan penyedap rasa. Kalau mau kasih mecin ya boleh, silakan kasih mecin. Tapi di sini aku cuma pakai garam, penyedap rasa dan merica dan gula. Koreksi rasa, kalau kurang asin ya silahkan disesuaikan. Kalau suka agak manis ya monggo disilahkan ditambahin gula. Terus tambahin kecap kurang lebih 3-4 sendok makan. Supaya apa? Supaya enak. Tada! Ini dia, karena ayamnya pasti ngeluarin juicy-nya, jadi dia berair banyak kayak begini, dan ini separuhnya adalah minyak, supaya kita bisa dapatkan minyak ayam yang lezat dan wangi. Gitu. Kalau udah mateng, rasanya udah pas, matiin api, tambah deh daun bawang yang udah kita potong-potong. Ini biar tambah lezat tuh. Gitu, aromanya biar tambah keluar, jadi tambahin daun bawang. Tapi kalau misalnya nggak suka, boleh di skip. Next, kita mau bikin kuahnya, yaitu kuah bawang, sop bawang namanya. Nah, gampang banget itu dibuat dari minyak bawang. Caranya bikin minyak bawang gampang banget. Nah, ini dia 10 siung bawang putih, dicop kasar. Kalau misalnya kalian punya food processor bisa dipakai. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya food processor, cara inilah yang bisa dipakai ya. Setelah bawang dicop seperti itu, terus panaskan minyak dan goreng bawang sampai berwarna kecoklatan. Gitu. Minyaknya mesti panas dulu, terus dimasukin bawangnya dengan api sedang, jangan apinya kegedean, nanti cepet gosong. Diaduk-aduk, pokoknya dia sampai warnanya kecoklatan. Nah, ini dia kira-kira warnanya seperti ini, kuning keemasan, agak kecoklatan, ini udah cukup. Tapi jangan coklat lagi karena dia bakalan gosong kalau lebih lama lagi digoreng. Step selanjutnya untuk bikin sop bawang, ini gampang banget. Jadi didihkan air, ini kurang lebih 2 liter aku didihinnya. Terus masukinlah minyak bawang yang udah kita buat tadi. Kurang lebih 3-4 sendok sayur lah ya, minyak bawangnya. Lebih banyak lebih enak. Masukin aja bawang sekalian minyaknya, itu enak banget wanginya. Terus tambahin garam, merica, kaldu bubuk sama sedikit aja gula biar balance rasanya. Terus diaduk-aduk deh. Kalau misalnya kalian mau tambahin bakso juga di step ini bisa ya, sekalian baksonya direbus jadi mie ayam bakso. Gitu deh, ini udah pas, enak banget. Oke, ini finishingnya. Sekarang kita didihkan air untuk ngerebus mie-nya. Nih ya, mie telurnya itu harus diurai-uraikan dulu supaya dia nggak menggumpal. Airnya sudah mendidih, saatnya kita masukkan mie-nya. Satu porsi sekitar 1 genggam gitulah ya. Terus direbus. Kalau mau tambahin sayur, tambahinlah sayur sekalian kita rebus mie-nya seperti ini. Terus diaduk-aduk kurang lebih 1 menit ataupun 40 detik kalau mau yang lebih kenyal. Tapi kalau misalnya kalian pakai mie yang kering, yang kemasan, itu bisa lebih lama ya, sekitar 3 menitan untuk rebusnya gitu. Nah, kalau udah 1 menit, udah matang, siap disajikan. Nah, inilah minyak ayam yang aku bilang tadi, tuh kayak gitu. Ini minyaknya udah rasa ayam, jadi nggak perlu kita lagi bikin minyak ayam ya. Ini kasih secukupnya, terus dikopiok, diaduk-aduk sampai menyelimuti seluruh mie-nya kayak gini. Jadi nanti seluruh mie-nya itu jadi gurih gitu loh. Udah kayak begini kan, udah rata. Kita tambahkanlah sayur yang sudah kita rebus tadi. Tambahin di situ. Terus tambahinlah ayamnya yang udah kita masak tadi. Begitulah kira-kira. Sudah ada yang pengen sampai di step ini? Silahkan di-recook, terus tag aku ya. Oke, ini dia udah jadi.
tinggal finishing dan dikasih garnish, tinggal kasih daun bawang, terus kasih bawang goreng, terus kasih kerupuk pangsit. Kalau yang senang kasih deh kerupuk pangsit. Ini kebetulan aku punya, kemarin aku beli kerupuk pangsit, dikasih jadi pelengkap deh kayak begini. Udah jadi. Jangan lupa sup bawangnya disajikan. Nah, itu tadi caranya untuk bikin mie ayam rumahan yang enak menurut aku. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Juga share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.